Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Michael Zebu Gentara. Saya dari program studi Agroteknologi 2020. Sebelumnya saya presentasikan proposal seminar agroteknologi yang dimampu oleh Bapak Deska Arnanto SPMSC dengan judul proposal Pengaruh Sifat Fisik Tanah, Mediteran, Regosol, dan Humusol terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pangan. Oke, Mbak, bisa di next. Baik, untuk latar belakang penulisan proposal ini, yang pertama terkait isu ketahanan pangan nasional. Sebab menurut Amelia tahun 2021, tingkat kemampuan negara dalam menjamin penduduknya mendapat pangan yang cukup, layak mutu, aman, merata, dan terjangkau didasari optimalisasi pemanfaatan sumber daya lupa. Untuk latar belakang yang kedua, terkait pertumbuhan penduduk. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yunda tahun 2022, pertumbuhan penduduk berpengaruh pada persediaan bahan pangan serta peningkatan alih fungsi lahan. Lalu latar belakang yang ketiga mengenai kesuburan tanah yang dikutip oleh Ayunda tahun 2022 bahwa kandungan tanah subur jika 45% bahan organik, 5% zat anorganik, lalu 25% air dan juga 25% udara. Selain itu dipengaruhi oleh partikel penyusun tanah. Coba next, Pak. Baik, mengenai rumusan masalah proposal saya terkait optimalisasi lahan pertanian. Mungkin di sini kita akan menggarisbawahi terkait optimalisasi lahan sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dipengaruhi oleh jenis tanah yang tepat. Sebab kita perlu mengetahui bahwa apakah suatu jenis hasil tanaman pangan itu dapat dipengaruhi oleh jenis tanah, baik itu Mediterranean, Regosol maupun Humusol. Oke, next. Mengenai tujuan penelitian, dalam proposal ini, saya mengangkat yang pertama mengenai mengetahui interaksi sifat fisik tanah terhadap pertumbuhan dan juga hasil tanaman pangan. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu mengetahui jenis tanaman yang tepat untuk dibudidayakan pada masing-masing jenis tanah, baik pada Mediterranean, Regosol maupun Humusol. Next. Baik, untuk landasan teori, saya mengambil dari penelitian Genesiska pada tahun 2020, bahwasanya pada pengaruh jenis tanah terhadap tanaman jagung. Di sini terdapat tabel pengaruh jenis tanah terhadap luas daun, bobot segar tajuk, dan juga bobot kering tajuk tanaman. Pada masing-masing indikator terdapat pengaruh yang berbeda nyata. Hal ini disampaikan bahwa pengaruh ini disebabkan oleh tingkat aerasi pada tanah grumusol cenderung sangat buruk dibandingkan dengan tanah platosol dan juga regosol. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan lempung monmorillonit yang menyebabkan absorpsi tinggi dan akan berpengaruh buruk pada aerasi saat kondisi kering pasca hujan pertama. Tanah ini cenderung bersifat alkalis dan memiliki korelasi terhadap penyerapan kandungan fosfat dan juga kandungan kadar kapur yang tidak siap untuk diserap tanaman. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini cenderung lebih tinggi tanah platosol dan regosol dibandingkan dengan tanah grumusol dan juga Mediterranean. Oke, next. Lalu untuk landasan yang kedua, terkait pengaruh macam dan takaran pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman poro pedang di tanah grumusol. Penelitian ini saya kutip dari penelitian dia tahun 2019. Pada masing-masing indikator terdapat
pengaruh beda nyata. Namun untuk perlakuan macam dan dosis pupuk terhadap perlakuan jenis tanah kromosom tidak memiliki interaksi berdasarkan studi peragamnya. Baik, next. Lalu untuk landasan teori yang ketiga, saya mengambil dari ini tahun 2017 mengenai indeks pertumbuhan laju pertumbuhan mutlak dan juga indeks panen dari hasil biji kering buru pedang di tanah regosol. Pada perlakuan ini terdapat pengaruh beda nyata pada masing-masing perlakuan. Dijelaskan pada lahan pasir memiliki perlakuan macam inokulen rhizobium tidak berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan dan hasil buru pedang putih. Hal ini disebabkan oleh faktor penghambat yang diduga akibat temperatur tanah yang cukup tinggi mencapai 40 derajat Celcius pada siang hari, sehingga bakteri rhizobium tidak mampu hidup maupun berkembang di tanah regosol atau tanah berpasir. Oke, next. Baik, untuk muat yang keempat, saya mengambil dari ini tahun 2017 terkait takaran pupuk kandang sapi dan sumber nitrogen terhadap jumlah bintil akar, aktif, jumlah daun, luas daun, dan bobot segar daun di tanah Mediteran. Hal ini dijelaskan bahwa kombinasi takaran pupuk organik dan sumber nitrogen di lahan Mediteran kromosom terjadi interaksi antara pemberian takaran pupuk kandang dengan sumber nitrogen terhadap semua variabel pengamatan, kecuali persentase bintil akar aktif dan bobot akar. Oke, next. Baik, mungkin untuk presentasi proposal seminar agroteknologi saya cukup sekian. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila terdapat masukan, saya sangat menerima sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam. Iya, Lumar. Halo Mas, Halo, itu halo, lek nge-save ya sih? wis suruh. Lek nge-save ya? Kowe metu, engko nge-save dhewe. Sik. Render. Akhiri. Langsung dipateni. Tak telepon. Oh, engko tak telepon. Yuk. Wis suruh. Berarti Di diakhiri. pateni. Oh, diakhiri. Engko render.